Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dari sekian sesi saya mengisi ceramah, tausiah, training, motivasi. Baru kali ini saya menjadi misteri. Ini pun saya baru tahu saat masuk ruangan ini. Ternyata saya menjadi misteri guest, gitu ya. For this session, appreciate it, thank you. Ya. Yang saya hormati, kita muliakan, kita banggakan, dan kita doakan. Mudah-mudahan beliau disehatkan, punya kemampuan yang selalu dijaga oleh Allah untuk membimbing, jadi coach terbaik untuk semua. Coach Ridwan, berikan aplaus, tepuk tangan untuk beliau. Semua yang hadir, Pak Presiden, alhamdulillah saya baru bertemu Presiden, tidak ada kontroversi dalam pengangkatan beliau. Semoga dijaga oleh Allah, semoga amanah, dan ingat Anda yang pertama kali dihisab. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk berinteraksi, walaupun memang misteri tapi ya sekarang sudah terbuka. Baik teman-teman, izin hari ini waktunya begitu terbatas, tapi saya ingin efektifkan pada beberapa bagian yang sangat pokok. Jadi kita interaktif saja, ya. Jadi saya tidak akan monolog dari apa yang saya sampaikan, tapi kita interaktif dari 10 tahun perjalanan SBC. La ana aqsid yani law ana atahaddath ma'akum bil lugha arabiyyah insyaallah kulluha fahimun. Amin. Jadi no, I mean when I speak English, everybody knows it inshallah. So we can make interaction between all of us. Ya, bisa bilang kalau saya bahasa Inggris, bahasa Arab nyambung, bahasa Indonesia nyambung karena ini SBC. Baik, assalamualaikum. Oke, pertanyaan pertama saya. Ini kan teman-teman himpunan pengusaha Muslim. Oke, kita ambil satu kata dulu. Saya ingin langsung angkat tangan karena kita interaksi. Apa yang membedakan Anda dengan pengusaha lain? Kita mulai dari situ dulu. Apa yang membedakan Anda dengan pengusaha lain? 10 tahun loh. Yuk, boleh angkat tangan? Ya, Ibu belakang. Dibantu mic-nya, teman-teman panitia, langsung siap aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Jubaida Ustadz, saya Baik. dari Depok. Menurut saya yang membedakan pengusaha Muslim dengan pengusaha yang lain adalah bahwa kiblat kita adalah Al-Quran dan Hadis. Jadi kita niatkan bukan hanya sukses di dunia tapi juga sukses di akhirat. Jadi insya Allah segala tindak tanduknya, prosesnya kita kembalikan lagi, ini sudah sesuai belum? Seperti itu. Pengennya seperti itu Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ida, terima kasih jawabannya. Saya minta jawaban dengan prinsip ekonomi, kalimat yang sesingkat-singkatnya tapi bisa memberikan penjelasan yang cukup luas. Tadi terima kasih banyak. Kita mulai dengan 5 juta rupiah. Belakang, silakan. Silakan Mas kasih belakang itu yang sudah angkat tangan 5 lagi tuh. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Vivi. Saya di sini mewakili The Perfect yang hari ini juga support acara hari ini. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus. Ya, langsung Bu. Memang ada perbedaan sangat jelas antara pengusaha Muslim dengan pengusaha non-Muslim. Karena memang kami juga selain di SBC pernah ikut di komunitas lain. Kalau di tempat lain itu kita hanya diajarin tentang uang. Jadi bagaimana omset. Tapi di sini kita juga membangun tentang spiritualitas. Jadi bisnis itu tidak hanya berikan saya 3 kata dengan cepat. Bedanya apa? 3 kata saja. 1, 2, 3. Bedanya bisnis itu harus bisa membawa kita ke surga.
Jangan Baik. sampai bisnis itu menyeret kita ke neraka. Baik. Jadi Berikan harus tepuk tangan untuk halal. Ibu. Baik. Terima kasih, bagus sekali. Cuma belum sampai 5 juta. Saya naikkan 10 juta. Ya, saya pindah dulu ya karena 2 sudah perempuan, 1 laki-laki, 1 banding 2 kan kalau dalam warisan. Silakan Mas. Wah, sudah pakai catatan tuh. Singkat, padat, cepat. Ya, perkenalkan nama saya Sandi dari Bandung. Singkatnya perbedaan pengusaha muslim bisnis sebagai bekal mati, Ustaz. Baik, bagus sekali. Belum sampai 10 juta. Terakhir, umroh. Ya, belakang paling tinggi. Ya, angkat tangan. Silakan. Yang ini? Ya, ya Mas. Yang paling duluan. Silakan. Bismillah. Perkenalkan, saya Nasar dari Bali dan Pasar. Perbedaan kita dari pengusaha yang luar Islam memastikan semua transaksi halal dan thayyibah. Ya, bagus. Belum Cukup. sampai jawabannya. Waktu habis. Dah, turunkan semua. Bedanya itu simpel. Apa beda Anda? Kan pertanyaannya, bedanya Anda dengan asosiasi pengusaha lain. Bedanya Anda adalah muslim. Itu saja. Bedanya Anda muslim. Jadi semua tadi itu semua value yang mengikuti pada sifat-sifat muslim. Nah, sekarang problemnya apa itu muslim? Jadi ketika Anda mengikutkan kalimat ini pada kata pengusaha dan telah berjalan selama 10 tahun, ingat kata muslim itu adalah sifat yang memberikan identitas bukan hanya untuk dikenal, tapi menunjukkan keunggulan dan keistimewaan Anda dalam dunia yang sedang Anda geluti. Contoh gini, ini kaidah ya. Seorang itu kan dianggap istimewa kalau ada sifatnya. Contoh, Coach Ridwan jujur. Dikenalnya beliau itu dengan sifat jujurnya. Jadi kalau nggak dikenal unggul dengan sifat jujurnya, banyak Ridwan yang lain. Saya mau katakan Mas Aldi sabar. Sabar itu kan sifat. Ya, sabar itu sifat. Kapan Pak Presiden Aldi ini bisa dikenal dan unggul serta punya keistimewaan? Ketika kata sabarnya melekat pada namanya, yang dengan itu menjadi bagian keistimewaannya. Muslim itu nama bagi orang yang memiliki sifat. Dilekatkanlah sifat itu pada kata pengusaha. Ini yang membedakan pengusaha yang muslim dengan yang belum muslim. Pertanyaan saya, apa artinya muslim? Cepat. Selamat. Oke, 1. Berserah diri. Oke, muslim 1. Saya coba agak jauh kalau saya tuliskan, saya dari sini saja. Muslim berakar dari akar kata Islam. Saya beri rumus cepat. Kalau ada depannya mu, ujungnya i, rumusnya MUI. Mui itu pasti orang. Contoh, iman, keyakinan yang kuat tanpa ragu. Orang yang kuat tanpa ragu namanya apa? Mukmin. Tinggal rubah mu'i. Kebaikan yang disaksikan Allah namanya ihsan. Orang yang pengen baik dan merasa dilihat Allah namanya apa? Muhsin. Islam tunduk, patuh, taat, mutlak tanpa tanya. Saya ulang. Tunduk, patuh, taat, mutlak tanpa tanya. Islam. Orangnya disebut apa? Muslim. Artinya ketika teman-teman melekatkan nama pengusaha dengan sifat muslim, Anda memberikan perbedaan dengan yang lainnya. Saya masuk ke asosiasi ini dan melekatkan kata muslim di dalamnya, ingin memberikan kesan bahwa usaha saya didasarkan pada ketundukan, kepatuhan mutlak kepada semua pedoman dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dulu mulainya. Baru kita refleksikan. Dari sekian lama SBC didirikan selama 10 tahun,
apakah semua pedoman yang sudah Allah turunkan dalam dunia usaha ini sudah teman-teman keluarkan jadi kurikulum yang dikerjakan dalam implementasi bisnis, atau baru sekedar nama yang dilekatkan kepada dunia usaha itu? Ini mukaddimahnya. Kita belum mulai ya. Kan saya misteri guys itu. Kita harus kasih standar misteri dulu ya. Ini dulu poinnya. Nah, saya ingin mulai dari pemantik dulu ya. Kenal Utsman bin Affan? Kenal di mana? Oke. Tadi pernah dengar ya? Tahu ya? Saya tanya kaya tidak? Oke, ternyata tidak kaya. Salah. Beliau itu tercatat dalam sejarah tidak pernah kaya. Beliau tercatat dalam sejarah pribadi yang kebangetan kayanya. Karena ternyata level kaya itu ada 3. 1, kaya, ini standar. 2, kaya banget, kayak Elon Musk, Jeff Bezos. 3, kebangetan kayanya. Ada orang sudah lewat 15 abad, 1500 tahun, masih punya aset berupa hotel. Dari situ ada penghasilan yang disimpan di salah satu bank di Saudi. Tiba-tiba masih bisa diwakafkan setelah orangnya meninggal 15 abad. Keterlaluan nggak? Kebangetan nggak? Bukan orangnya, kebangetan kayanya. Pertanyaannya, kapan kekayaan yang bersifat abadi itu walaupun di dunia bisa diraih? Pertanyaan saya, apakah sebelum menjadi muslim atau setelah menjadi muslim? Tahu dari mana? Pernah nggak riset Utsman sebelum masuk Islam berapa kayanya, setelah masuk Islam berapa kayanya? Oke, 1. Abdurrahman bin Auf, pernah dengar? Oke, teman-teman, saya cepat saja karena waktu terbatas. Kami pernah diminta untuk membuat sebuah riset yang dipertanggungjawabkan dalam satu naskah akademik diuji 15 profesor untuk mengintegrasikan kekuatan spiritual, intelektual, dan fisikal yang jadi konsep value dalam kehidupan. Yang saya riset itu perjalanan sahabat mengikuti kurikulum Nabi. Lalu kita fokuskan ke dunia usaha, dan ternyata Allahu Akbar, Abdurrahman bin Auf ini setelah masuk Islam, sepeninggal Nabi, kita lihat valuasi hartanya ketika dikonvert kekinian itu bisa menghasilkan sebesar 72.000 triliun. 72.000 triliun. Siapa beliau sebelum masuk Islam? Pengusaha. Apakah kaya? Iya. Punya keluarga? Iya. Cuma yang ingin saya sampaikan, saya bangun cerita dulu ya. Ya, bangun cerita dulu. Abdurrahman bin Auf masuk Islam diajak oleh Utsman bin Affan, satu rombongan dengan Arqam bin Abi Arqam. Usia Arqam itu masih 17 tahun, anak muda. Jadi tidak menghalangi anak muda untuk berkarya. Entrepreneur itu dalam Islam gak ada batas. Anda punya bakat, punya keinginan, salurkan. Di sini kemudian punya kurikulum dan pedomannya. Masuk Islam, ketika masuk Islam dan dalam suasana viral berhijrah ke Yathrib yang kelak jadi Madinah, dirampaslah hartanya oleh orang-orang Quraisy. Saya cepat. Mereka berpikir begini, biarkan Abdurrahman berangkat ke Yathrib. Jarak Mekah ke Yathrib kurang lebih 400 kilo. Tidak ada kendaraan seperti kekinian, dia harus jalan kaki. Medannya demikian sulit. Mereka menyimpulkan tidak usah diintimidasi, tidak usah dieksekusi, nanti mati sendiri di pertengahan jalan. Maka diambil hartanya. Kata orang-orang itu, kamu pilih, kami kembalikan harta dan kami berikan tempat terhormat jadi salah seorang pemimpin di suku ini, atau Anda silahkan berangkat ke Madinah, ke Yathrib, tapi kami rampas hartanya, kami bawa, dan Anda boleh berangkat dengan pakaian yang melekat di badan saja. Oke, satu ya. Nanti Coach Ridwan, satu saat kalau ada waktu, kita bisa sama-sama misalnya umrah, nanti saya tunjukkan di mana kejadiannya. Rumahnya di mana, napak tilasnya di mana, hasilnya di mana, seperti apa. Keunggulan di Islam tuh gini, konseptualnya ada dijamin oleh Quran ayat, penjelasannya di hadis, orangnya ada, bisa dilacak sejarah, tempatnya masih ada, napak tilasnya bisa diikuti. Itu keunggulannya.
Apa yang terjadi? Saya tanya teman-teman yang laki-laki. Kalau Anda ditawari, Anda tinggal di Jogja, diberikan kekuasaan, harta ditambah, atau Anda hijrah, maaf ya, misal ke Jember, silahkan jalan kaki, modal Anda semua diambil, silahkan usaha ke sana dengan baju yang melekat di badan saja. Saya tanya, Anda pilih tinggal di Jogja atau berangkat ke Jember? Jogja. Oke? Abdurrahman bin Auf, beliau memilih berangkat ke Yathrib. Nanti kita lihat rahasianya apa. Ya, saya tahan dulu. Ditanya balik ke istrinya, keluarganya. Dikatakan secara singkat, apakah Anda mau ikut suami berangkat dengan pakaian yang melekat saja? Ini kisah nyata. Atau tinggal di Mekah, kami berikan semua harta suami, kami persilahkan menikah dengan laki-laki tertampan pilih di Mekah ini, kami fasilitasi pernikahannya. Maaf ya. Kira-kira yang para akhwat perempuan, pilih mana kalau Anda dalam posisi istrinya Abdurrahman bin Auf, tinggal di Mekah atau berangkat ke Yathrib? Berangkat ke Yathrib. Saya rasa pengusaha nggak begitu hitungannya. Pertanyaan berikutnya saya tegaskan lagi. Anggap kalau ada suami ikut, anggap nggak ikut lah. Pertanyaan saya, tinggal di Mekah atau membersamai suami ke Yathrib? Oke, terima kasih. Ternyata istrinya Abdurrahman bin Auf pada masa itu memutuskan tinggal di Mekah. Sebentar, jangan terlalu dramatis dulu. Tahan dulu. Poin saya bukan itu. Poin saya teman-teman, simpan dulu yang itu. Abdurrahman bin Auf berangkat kemudian ke Madinah. Belum ada Madinah nih. Nanti kita belajar teori bisnis di situ. Masih Yathrib. Ada yang tahu Yathrib itu apa? Bukan kota. Yathrib itu asalnya suasana daerah. Maaf. Ekonominya kacau karena dimonopoli oleh Yahudi. Pasarnya kacau, sampai ulama komentar begini, ahli sejarah. Kalau Anda pengen lihat pasar paling rusak di muka bumi setelah ada yang di Kufah di Irak, maka itulah Yathrib. Kriminalitasnya tinggi, pertikaian Aus dan Khazraj kurang lebih hampir mendekati 600 tahun, tidak pernah tuntas. Yang paling menarik, saya berhenti dari suasana itu, saya ingin gambarkan dulu kok bisa pindah Mekah ke suasana tempat begitu. Tapi ternyata didikan Nabi itu sampai duluan ke sebagian kaum di Yathrib, sehingga merubah mereka, Islam merubah mereka dari pribadi yang tadinya individual, yang senang berbisnis sendiri, tiba-tiba punya sifat menolong orang sesuai dengan kadar kebutuhannya. Contoh, Anda datang haus, itu diterima oleh orang yang bawa minuman. Anda datang lapar, disambut oleh orang yang bawa makanan. Jika ada orang menolong dengan sifat itu, maka orangnya disebut dengan Nasir. Siapa? Ada Pak Nasir di sini? Oke. Jamaknya, pluralnya itu disebut dengan Ansor namanya. Apa namanya? Kenapa disebut Ansor? Karena sifat pertamanya itu terdorong, termotivasi untuk membantu sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dan dahsyatnya, Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Ansor telah viral kisahnya sehingga dijemput oleh orang paling kaya di Ansor. Kesimpulannya sederhana. Ini ada orang pernah kaya, tiba-tiba jatuh fakir. Maka apa yang ada di benaknya? Perhatikan ya. Ini zaman jahiliyah sudah ada pemikiran begini. Beliau simpulkan orang kaya dengan standar kehidupan yang cukup tinggi, jatuh kemudian fakir, maka berlaku hukum fisika di dalamnya. Ingat bab gaya? F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Punya uang sedikit, keluar gayanya sedikit. Uang banyak, gayanya tinggi. Modal masih kecil, naik angkot, keluar masih tunduk tawadu, kemudian sodakoh. Setelah omset ratusan miliar, keluar mobil nggak bisa buka pintu. Kan? Maka muncul bagian kedua disebut dengan hukum Pascal. F gaya berbanding lurus dengan P Pascal tekanan. Semakin banyak gaya semakin tertekan.
Waktu omsetnya tinggi, gayanya banyak. Begitu turun, gaya tidak bisa turun. Ini problem. Maka orang ini belum tahu oleh siapa Abdurrahman bin Auf dididik. Taunya karena pernah kaya, otomatis ada tekanan hidup yang harus disesuaikan lagi. Maka kata orang ini, perhatikan kalimatnya. Au kama qala akhil karim sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku yang baik, saya dengar Anda pernah kaya jatuh fakir. Kalau pengen kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Bayangkan, orang paling kaya di Madinah mengatakan ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan oleh istri dan keluarga. Kalau pengen nikah lagi, pilih perempuan yang engkau sukai di Madinah, di Yathrib ini, termasuk bagian keluargaku, silahkan pilih, aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu, sebentar, gantian. Coach Ridwan lah. Sebentar. Kita uji nih kan? Iya. He can coach anybody, so we try. Ya. Kita coba nih kan, sudah coachin banyak orang. Kalau Coach Ridwan di situasi Abdurrahman bin Auf, Coach tinggal di Jogja, ambil setengah harta saya. Kata orang paling kaya di Jogja. Saya nggak bilang sultan, bahaya di situ. Kita doakan beliau sehat ya dan baik. Kalau Coach ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Jogja ini, saya fasilitasi pernikahannya. Kira-kira tawaran itu ditolak atau diterima? Atau saya ganti? Kira-kira tawarannya diterima atau tidak ditolak sama sekali? Karena laki-laki itu apa yang diucapkan tidak mewakili perasaannya kadang-kadang. Oke. Ternyata yang paling menarik itu pertanyaan 2, jawaban 2. Ya, pertanyaan berapa? 2. Jawaban berapa? 2. Anda ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Anda ditinggal keluarga, pilih yang terbaik di sini. Dijawab 2. Jazakallahu khairah. Karena ini kalimat jadi viral untuk memberikan satu ungkapan yang baik. Semoga Allah berikan pahala atas kebaikan Anda. 1, arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan kepada saya di mana pusat bisnisnya. Ini poin saya. Cukup tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Kalimat inilah yang kelak mengubah diri beliau. Dalam waktu setahun sudah bisa mengumpulkan modal. 2 tahun jadi orang paling kaya nomor 2 di Madinah di Yathrib. 3 tahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Saat Nabi wafat, semua valuasi hartanya kalau dihitung sekarang 72.000 triliun. Cuma dengan kalimat, tunjukkan pada saya di mana tempat bisnisnya. Kita mulai bahasan kita dari sini. Yang tadi mukaddimah. Kita masih ada waktu kan? Oke. Alhamdulillah. Sampai jam berapa kita? Oke. Siap. Anda silakan sampai jam 9, saya setengah 5 pamit ya. Oke, yuk kita mulai. Mudah-mudahan terlihat. Saya cek dulu, maaf, belakang teman-teman ya akhwat, kelihatan? Maaf, kelihatan? Ya tidak kan, saya belum saya tulis. Kalau sudah kelihatan hebat berarti. Oke ya. Saya mau ambil satu case-nya dulu. Sebelah sana ya. Saya mau katakan ini satu bagian terpenting yang ingin saya sampaikan. Saking pentingnya ini habis tuh tintanya. Ya. Oke, berikan aplaus dulu ya. 1, prinsip bisnis dalam Islam. Bisnis Islami. Teman-teman, sebetulnya ini 64 SKS, jadi harus saya padatkan. Jadi mohon izin kalau saya agak sedikit lompat-lompat dulu ya. Oke. Apa sih yang menjadikan Abdurrahman bin Auf berani mengatakan tunjukkan di mana pusat bisnisnya? Oke. Saya langsung jawab cepat ya. 1, iman.
Apa namanya? Ya, jazakallah khair. Ya, terima kasih banyak. Itu berdoa, ya Allah mudah-mudahan gak panjang jalannya, panjang ternyata mendekat tuh ya. Itulah fungsinya kita berikhtiar dan disertai tawakal sehingga yang jauh terasa semakin dekat. Papan tulis. 1. Iman. Apa yang diimani? 1. Kalau teman-teman lihat, iman itu pilarnya berapa? 6. Pilar itu rukun. Pilarnya berapa? 6. Iman pertama pada siapa? Allah. Bagaimana menjadikan kita bisa beriman pada Allah? Ini poin. Satu-satunya bab di dalam Al-Quran yang diperkenankan kita bertanya sampai meriset adalah hal terkait dengan iman kepada Allah. Yang paling menarik itu, kalau urusan sholat, Anda nggak diperkenankan bertanya. Kenapa subuh 2 rakaat? Itu kurang kerjaan. Pertanyaan kurang kerjaan. Kenapa maghrib 3 rakaat? Itu kurang kerjaan. Kenapa? Karena setelah Anda yakin iman pada yang memerintahkan, iman itu artinya yakin tanpa ragu. Kalau Anda tanya masih ragu. Untuk memasuki bab iman itu dibuka oleh Allah. Silahkan Anda banyak bertanya apapun sampai Anda yakin. Maka ditunjukkan kenapa Tuhannya mesti Allah. Dijelaskan sampai lafadznya, apa logikanya, apa perbedaan antara Tuhan yang sejati dengan yang dipertuhankan, kaidahnya apa, turun suratnya, turun bagiannya, sampai membuat kita yakin. Oke, 1 itu dulu. Karena problem paling dasar bagi orang Islam sekarang, mau dia jadi pengusaha, namanya pengusaha muslim. Mau dia jadi intelektual, namanya intelektual muslim. Mau dia jadi pejabat, namanya pejabat muslim. Sekarang itu bukan kurang pintar, problemnya kurang iman. Sehingga dengan keyakinan yang tidak paripurna itu, akhirnya beberapa petunjuk yang Allah turunkan sesuai dengan kebutuhannya tidak dikerjakan secara optimal. Maka dasar yang pertama itu dipertanyakan dulu. Ketika Anda mengatakan saya pengusaha muslim, nih pilar yang pertama ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah optimal belum? Oke, saya tanya. Yakin gak Allah itu Tuhan? Oke. Yakin gak apa yang semua Allah sampaikan itu mutlak kebenarannya? Yakin gak semua apa yang Allah sampaikan pada kita akan hadir manfaat sesuai dengan maslahat hidup kita? Yakinnya itu baru di lisan atau sampai ke hati? Wah, masa? Karena beda. Quran surah ke-49 ayat 14. Ya, Quran surah 49 ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Baduy di era Nabi datang ke Nabi mengkonfirmasi, kami sudah beriman. Oke? Maka jawaban turun langsung dari Allah. Qul, sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan kalimatnya. Sampaikan pada orang yang sudah mengklaim dengan lisannya itu, lam tu'minu. Kalian belum menjadi mukmin yang sejati. Walakin qulu aslamna. Tapi sampaikan pada mereka, kalian baru menjadi seorang muslim, baru berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sedangkan iman yang kalian klaim dengan lisan itu belum sampai kepada hati. Jadi oleh Quran dibedakan, ada orang yang mengklaim beriman dengan lisannya, ada orang yang implementasi iman itu sudah sampai ke dalam hatinya. Gampangnya begini. Bahasa hati dengan bahasa lisan beda tidak? Dalam mana lisan dengan hati? Pasti hati. Semua pekerjaan hati itu pasti dibuktikan oleh semua bagian anggota tubuh kita. Contoh, cinta itu bahasa lisan atau hati? Hati. Jadi jangan percaya kalau ada orang mengatakan begini, aku mencintaimu dengan lisannya. Jangan percaya. Katakan kepadanya, buktikan cintamu dengan menuliskan nama kita di buku pernikahan kita berdua. BPKB kan, buku pernikahan kita.
duluan. Ya kan? Kenapa? Karena pembuktian cinta itu karena bahasa hati, dia akan keluar lewat sikap. Gimana buktinya ayah mencintai anak, ibu cinta pada anak, kata-kata yang lembut, perhatian, kasih sayang, itu perilaku. Kalau baru di lisan, dia belum bisa terpancar kepada bentuk perilaku karena baru lisan. Makanya ketika seseorang masuk ke dalam jiwanya, semua terkuasai. Sentuhlah ia di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk ya. Kenapa di hatimu? Sentuh hatinya, maka lisan akan ikut, tangan akan ikut, sampai ke kaki ikut. Inilah yang menjadikan di dalam Al-Quran, silahkan cek kalau ngaji itu, tuntaskan 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, 52.000 kosakata, Al-Fatihah sampai An-Nas. Silahkan Anda riset, semua ujung kepala kita sampai ujung kaki itu fungsinya dibuka dengan iman terlebih dahulu. Apa fungsinya mata? Itu bagi yang belum beriman. Tapi tidak ada bedanya antara fungsi mata pada manusia dengan fungsi mata pada ayam. Kalau sekedar melihat. Bagi orang yang sudah mengatakan saya muslim, saya beriman, maka turun ayat cahaya. Quran surah ke-24 surat cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Muhammad viralkan kepada semua orang yang mengaku telah memiliki iman. Maka imannya akan membimbing matanya untuk melihat mana yang harus dilihat. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, dan viralkan pada semua perempuan yang merasa punya iman. Imannya akan menjadi cahaya membimbing matanya apa yang harus dilihat. Makanya ketika Anda sudah memutuskan menjadi seorang pengusaha muslim dan mengatakan beriman, kalau ada cahaya iman, mata ini akan awas. Tidak semua jenis usaha yang dilihat itu bisa diikuti kalau imannya tidak membimbing itu. Saya mau tanya begini, riba itu kalau sudah tahu riba, dilarang tidak? Apa hukumnya? Kalau imannya itu masih ada dalam jiwanya, jangankan dia ikuti, dia lirik pun tidak akan mampu. Kenapa? Karena ada iman dalam dirinya. Lisan nih, lisan. Itu sebelum disebut fungsinya, ya, dari mata turun ke lisan, jangan langsung ke hati aja. Ke lisan dulu, ya. Sebelum disebut fungsinya, imannya dulu. Quran, balik ke Quran. Ya. Kalau kita lihat di surah yang sama, 49 di ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua yang telah merasakan punya iman, disebut pakai ya, yaitu huruf panggilan, nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Paham? Tidak. Huruf untuk memanggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran untuk menguatkan hukum. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Quran untuk menjangkau semua tanpa kecuali. Kalau kita terjemahkan dengan tafsir bunyinya begini. Hei semua pengusaha muslim, hei semua anggota SBC yang merasa beriman, aku tak peduli apakah kalian berasal dari dekat, menengah atau jauh, apakah kalian dekat denganku, menengah atau jauh dariku, sepanjang kalian punya iman, la yashor qaumin qaum, jangan gunakan lisanmu untuk mencela seseorang. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan gunakan lisanmu untuk bikin hoax. Ini tidak mungkin Anda jadi pengusaha muslim yang punya iman, begitu Anda membuka divisi marketing, tiba-tiba kemudian Anda keluarkan kalimat-kalimat yang bertentangan dengan iman Anda. Demi produknya laku bikin hoax, antara gambar dengan realita tidak sama. Demi produknya laku kemudian keluar kata-kata yang tidak pantas. Itu bukan bagian iman. Abdurrahman bin Auf begitu jujurnya, hasilnya luar biasa. Ternyata untuk mendapatkan berkah itu yang ada di nomor 2 tengah-tengah dari SBC itu, ternyata dengan baik pun berkah itu diraih. Dan kalimat berkah dalam dunia usaha munculnya setelah iman. Yuk kita definisikan. Buka Quran surah 2 ayat 168 paling kanan sebelah bawah di mushaf. Kita belum mulai ya, kita baru mau mukadimah kedua ini. Kan kita belum masuk teori bisnis kan? Ya, materinya manajemen bisnis dalam Al-Quran. Ya coach ya. Quran surah 2. Yuk lihat situ. Ya ayyuhan nasu. Oke.
Anda masih beruntung ikut SBC. Kalau Anda ikut kelas saya, belum hafal ayatnya, Anda tunggu di luar. Kita ada kelas yang ikut 12.000 orang, bikin kurikulum. Ada ujiannya, mesti lulus 100%. Kalau belum 100%, boleh mengulang. Tidak ada yang di DO, cuma ngulang. Ya, ya ayyuhan nasu, hai semua manusia. Kulu, silahkan kerja. Jadi kalau ingin menghasilkan sesuatu, kata Al-Quran sederhana, effortnya mesti keluar dulu. Yuk tarik ayatnya ke sini. Hei para pengusaha di SBC, kalau pengen sukses, maka tingkatkan kinerja. Silahkan. Jadi pertama, Allah memberikan gambaran teori tentang rezeki. Kita langsung masuk saja karena saya tinggal 9 menit lagi. Saya sebenarnya pengen sampai jam 9, cuman yang pengatur acara cuma menyusun saya sampai 9 menit lagi. Yuk lihat sini, yuk kita mulai ya. Dalam dunia usaha, manajemen bisnis dalam Al-Quran, pertama dibuka dengan teori rezeki dulu. Supaya kenal dulu. Oke, Anda usaha sampai ikut SBC untuk mencari apa? Saya ulang, untuk mencari apa? Hei, 10 tahun belum jelas nih, mau cari apa? Cari apa? Rizki kan? Harta itu bagian dari rizki. Rizki itu bisa harta, bisa keturunan, bisa ketenangan. Yang paling mahal itu ketenangan. Karena itu ketika dibawa ke rumah, itu sakinah mendahului mawaddah. Itu rumusnya, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Quran surah 30 ayat 21. Mawaddah itu kumpulan harta yang membangun harmoni dalam keluarga. Biasanya kalau semakin meningkat, semakin tenang kan? Ya. Tapi kenapa didahului sakinah? Karena ternyata kekayaan melimpah pun kalau tidak diikuti dengan ketenangan, hampa kehidupan berkeluarganya. Biasanya perempuan paling pandai nih, saya tanya ya, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga. Saya tahu itu. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke, siap. Kalau terjebak di antara dua dilema, di antara dua cinta, pilih yang ketiga. Ya, kaya dan tenang. Artinya tenang itu rizki. Nah, untuk mendapatkan rizki, teori pertamanya lihat baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya langsung masuk ke intinya. Saya cuma punya 8 menit lagi. Teman-teman, buka Quran surah ke-51 ayat 22. Dengan posisi yang sama, kanan agak ke bawah. Adz-Dzariyat ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit sebelum kalian tercipta, aku telah tetapkan rizki yang sesuai dengan maslahat kebutuhan hidupmu. Dan dijanjikan akan diberikan. Declare pertama Allah tentang rizki adalah tidak ada satupun hamba yang hidup yang tidak mendapatkan rizki. Ternyata hidup itu berbanding lurus dengan rizki. Sebelum seseorang itu diberikan nafas kehidupan, Allah telah tetapkan rizkinya sekian yang akan ia gunakan selama hidupnya. Wa ma tu'adun, dan dijanjikan pasti akan diberikan kepadanya selama hidupnya. Oke? Jadi aturan pertama, semua kita sudah mendapatkan kadar rizki sesuai dengan maslahat hidupnya masing-masing. Jelas? Baik ya? Cuma oleh Allah dirahasiakan. Sebab kalau ditampakkan, Anda nggak akan semangat menjalani kehidupan dunia. Ada film di Hollywood itu yang menampakkan jatah waktu hidupnya tuh. Ya, lihat jamnya tinggal sekian. Kan rizki berbanding lurus dengan kehidupan. Kalau rizkinya selesai, hidupnya selesai. Ya, Presiden Aldi misalnya rizkinya 1 triliun. Sampai hari ini sudah dikonsumsi 999 miliar, 999 juta, 999 ribu rupiah. Tinggal 1000 kan? Pertanyaan saya, masih mau ikut seminar ini enggak? Enggak, itikaf aja di masjid. Astagfirullah, astagfirullah. Nunggu 1000. Begitu capek, pingsan, bangun dikasih minuman, sesedot, cek 1000, meninggal. Nah, dibuat gaib itu, hadis, ambilnya 42 hadis, Al-Arba'in, nomor hadis yang keempat dari Abdurrahman bin Auf. Dibuat misteri, jadi bukan guess saja yang misteri. Rizki dibikin misteri oleh Allah itu supaya kita semangat. Terus kumpulkan, dalam rangka apa? Mensyukuri dan menaati perintah Allah. Tapi satu aturan pertama, rizki Anda sudah disiapkan qaddara fahada,
takarannya sudah diatur, presisinya tinggi, dan tidak perlu Anda mencampuri rezeki orang lain. Satu, kaidah pertama, rezeki sudah teratur. Sikap moralnya apa? Sikap moralnya, kalau sudah tahu rezekinya teratur, tidak perlu ngambil punya orang. Pengusaha muslim itu nggak perlu korupsi, nggak perlu nyogok. Masa hanya untuk buka akses harus nyogok? Bukan muslim namanya. Ini sikap moralnya. Dan tidak perlu merasa kita, ya maaf, iri hati dengki dengan usaha orang. Anda buka toko, Anda buka restoran, sampingnya ada restoran lain. Kalau Anda paham dengan konsep yang pertama ini, ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki Anda sudah Anda tetapkan. Walaupun toko sebelah rame, jangan sampai muncul tindakan diiringi sifat iri hati karena orang banyak rame di sana. Karena kuota rizki dia sudah Allah atur, yang Anda sudah diatur. Jelas gak? Jadi kalau teman-teman baru mulai dari 5 level pertama, ya jangan sampai Anda merasa iri hati dengan level rizki di orang kelima. Jelas? Kenapa? Karena bagian kita sudah teratur. Itu sikap moral pertama yang harus dilakukan. Jadi jangan Anda katakan saya gabung SBC mencari berkah, tapi dilakukan dengan cara yang tidak berkah. 2. Kalaupun sudah diatur, yang belum diatur itu ikhtiar Anda untuk menjemputnya. Karena itulah kemudian kalimatnya, ya ayyuhan nasu kulu, ikhtiar, kerja, kreatif, inovatif. Nanti kalau waktunya masih lama sih kita bisa jabarkan di Ali Imran ayat 142. Ada 3 konsepnya. Kreativitas ide disebut ijtihad. Eksekusi yang optimal ya disebut dengan jihad. Kemudian perjuangan untuk menstabilkan emosi. Kalau turun bagaimana menyikapi, kalau orang mencerca bagaimana, kalau orang tidak suka dengan produk bagaimana, itu disebut dengan mujahadah. Ya, maka di situ ada ijtihad, ada jihad, ada mujahadah, baru disajikan dengan sabar. Itu konsepnya ada, tantangannya ada, solusinya ada. Cepat. Jadi walaupun sudah teratur, bukan berarti Anda diam. Restoran saya sepi, restoran dia rame, rezeki sudah diatur. Lalu Anda bikin pelang di depannya, rezeki memang sudah diatur, nggak apa-apa nggak rame juga, nggak begitu. Yang ditanya oleh Quran itu, restoran dia rame, yang Anda tidak rame, kreativitas Anda kemana? Ide Anda apa? Apa yang membuat restoran Anda beda dengan restoran punya orang? Apa yang bisa membuat restoran tempat Anda bisa eye catching ketika dilihat orang? Itu yang disebut oleh Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apa Anda bisa meraih kesuksesan dengan membalikan telapak tangan? Walamma, perhatikan, ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sedangkan Allah tuh belum lihat mana kreativitas Anda, kesungguhan dalam merancang ide. Mitigasinya mana? Kenapa dia rame? Ini mitigasi masyarakatnya apa? Kesenangannya apa? Ya, favoritnya apa? Tipikal masyarakatnya bagaimana? Berapa akses yang bisa ditempuh? Senangnya ada fasilitas apa? Mana ide kreatifnya kata Quran tuh? Jadi rizki walaupun sudah diatur, nggak bisa dengan ditunggu. Saya punya kawan di Mesir, 2 orang, dua-duanya ahli Quran, cuman beda mazhab. Yang satu itu apa yang dibacakan itu yang dia praktekkan. Kata yang satu, hei kawan, rizki itu sudah diatur, nggak usah capek-capek ikhtiar, datang sendiri. Yang satu bilang, walaupun diatur, tetap kita ikhtiar maksimal sehingga kita bisa menjemputnya. Mari kita buktikan. Jadi yang pertama tadi dia memilih untuk i'tikaf, sembunyi di belakang mihrab masjid, satu ruangan, di balik meja dia sembunyi, di satu masjid yang suka ada orang ngasih sedekah makanan. Hari pertama, begitu sedekah, ada orang lain, tidak ada. Yang ini kan gak boleh apa-ngapain. Dia diem aja, kata pengurus di sana gak ada orang lain, dia pergi lagi. Hari kedua dia nggak dapat, tahan lapar. Hari ketiga begitu datang sudah nggak kuat. Maka ketika bertanya, hal min akhir, ada orang lain? Kata yang ini kasih kode gitu, di bawah meja. Begitu tahu ada orang dilihat lapar luar biasa, maka diberikanlah 2 kotak nasi. Saat diberikan itulah teman yang tadi janjian 3 hari pertama datang lagi mengatakan, kan saya sudah bilang di awal, rezeki itu mesti dicari walaupun dengan
itu. Ya kan? Misal Anda kasih tausiah motivasi haus misalnya kan, nggak bisa Anda tunggu. Ya kan? Bisa jadi gitu. Contoh. Maaf kos. Oke. Jadi yang dituntut oleh Allah itu mana ide kreatifnya? Mana semangatnya? Dan jangan simpulkan ada yang nggak bisa kita raih, itu salah. Allah sudah mendesain bagian tubuh kita kalau kita ngaji Quran dengan tuntas untuk bisa mendapatkan apapun yang bisa kita raih. Bahkan Allah kasih perumpamaan yang sangat indah. Tahu nyamuk? Oke. Tahu cicak? Baik. Cicak itu aktivitasnya bagaimana? Merayapnya di mana? Makanannya apa? Anda bisa kebayang nggak? Cicak merayap di dinding, tidak bisa terbang, makanannya bisa terbang. Beruntungnya cicak, nyamuk tidak diberikan akal. Anda bisa bayangkan kalau nyamuknya punya akal, jadi mainan cicak. Tapi orang tua kita mengajarkan dengan sangat bijak, gak pakai dalil, cuman pakai lirik yang singkat. Cicak diam-diam datang seekor. Perhatikan, Allah hanya perintahkan pada cicak, merayaplah engkau walaupun dengan diam-diam. Begitu dia merayap walaupun dengan diam-diam, datang seekor nyamuk. Perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Siapa yang perintahkan nyamuk datang kepada cicak? Kapan nyamuk bisa datang? Ketika cicak merayap. Kalau cicaknya nggak mau merayap, gak akan datang tuh nyamuk. Datang seekor nyamuk, kemudian, silakan. Oke. Ya. Dan filosofi kedua, time's up. So I can continue or stop here? Let's continue. Still more time? Okay. Where's my secretary? I have still time for going? Okay, we take 10 minutes, alright? Okay. Alright. Sampai di mana tadi? Filosofi kedua. Natap saya jangan sebegitu banget cicak gitu. Cicak, saya tanya, kalau cicak itu dimasukkan ke dalam wajan, oke? Yang kemudian wajan itu saya panaskan, apa reaksi cicak? Loncat, kebasin ekor, apalagi? Semakin panas, semakin apa? Oke, pertanyaan saya, kenapa cicak bergerak-gerak? Bukan panas. Karena cicak tidak mampu mengeluh. Dia tidak berkata, panas ya Allah, ada panas. Ada. Jadi kalau Anda itu ingin sukses, ya Anda harus bekerja. Hadapi tantangan, jangan banyak ngeluh. Anda jangan lihat level 5 di atas. Anda lihat apa yang sedang Anda kerjakan. Karena setiap pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Kesuksesan itu bandingan lurus itu tantangan. Jadi ketika Allah hadirkan tantangan, jangan bilang masalah. Itu sebetulnya jembatan kita untuk mendapatkan kesuksesannya. Di Quran mengajarkan kedua, optimalkan ikhtiar. Jadi ketiga, harus punya kesiapan menghadapi tantangan. Nah, bagi orang beriman itu selesai. Jadi sebetulnya orang beriman itu nggak usah ngaji ini lagi. Cuman mungkin karena imannya belum sampai ke situ, terpaksa kita bahas dulu tadi. Karena dibukanya dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Perhatikan, tadi di Quran surah 51 ayat 22, wa fis samai rizqukum, di langit rizkimu telah disiapkan. Sedangkan kita hidupnya di mana? Sekarang kita di mana? Di Sleman. Bumi kan luas. Anda kan macam-macam tuh. Ada yang dari Makassar, dari mana saya dengar. Rizki di langit, kita tinggal di bumi. Bumi begitu luas. Kalimatnya apa? Wa fis samai rizqukum, rizkimu telah ditetapkan di langit. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi min yatab'id, maknya menunjuk pada semua segala. Jadi maksudnya jangkau setiap tempat yang engkau bisa pijak di bumi. Anda nggak dapat di Sleman, pindah ke Bantul. Nggak ada di Bantul, nyebrang dikit, pindah ke Solo. Nggak ada di Solo, pindah terus sampai ke Jatim.
Nggak ada di Jatim, terus Jawa nggak ada ke Sumatera, Sumatera nggak ada Kalimantan, di Kalimantan nggak ada ke Papua, Papua nggak ada se-Indonesia. Apa dunia cuma Indonesia saja? Coba lihat peluang di Malaysia, lihat peluang di Eropa. Tidak mungkin ada satu bagian tapak di bumi yang tidak disiapkan untuk rezeki kita. Pengusaha muslim yang hebat yang punya iman, dia melihat lapangan usahanya begitu luas untuk dipijak. Tapi yang dia cari, ini poinnya. Dan saya senang dengan nama ini. Untuk kita yang sudah beriman, yang tadi itu standar bagi setiap manusia. Artinya tidak menjadi muslim pun kalau digunakan teori ini sukses. Kan? Coba lihat misalnya saudara-saudari kita di Cina, di Amerika. Berapa riset yang mereka siapkan? I was in America 2 years ago, and I went to DC, Washington DC, and I saw the prototype of the people there. I like the system and ecosystem for being the government, for being the social ecosystem. Jadi saya lihat di Amerika itu ketika ke sana, ekosistemnya sudah jadi dan dibuat itu by system, tapi tidak dipersonifikasi. Maaf ya teman-teman, riset yang dihasilkan di sana, coba bandingkan dengan China, bandingkan dengan Rusia, bandingkan dengan kita, bandingkan dengan Jepang. Saya ke Jepang setahun sekali, bikin sekolah, riset, diskusi dengan dubes, peluang apa yang bisa didapatkan oleh orang Indonesia. Di Jepang, untuk mendapatkan satu peluang usaha, risetnya begitu dalam. Teman-teman ketika akan memulai, berapa banyak riset yang dilakukan? Itu baru standar. Jadi kalau Anda baru membuka dengan riset, membuka dengan capaian, itu standar. Yang jangankan orang Islam beriman, yang belum beriman pun melakukan itu. Orang beriman, levelnya naik dikit. Dari 168 ke 172. Quran surah 2, ayat yang sama, surah yang sama, di ayat 172. Ini dari bawah pindah ke atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini ya ayyuhan nas, yang ini ya ayyuhalladzina amanu. Yang ini kulu mimma fil ardi, yang ini kulu min thayyibat. SBC. Perhatikan, bagi orang beriman, Allah hapuskan kalimat ardunnya. Kulu min thayyibati. Kata ardunnya kulu mimma fil ardi, gini, dihapuskan, diganti menjadi kulu min thayyibat, dijamakkan kata thayyibnya jadi thayyibat. Ma razaqnakum. Halalnya dibuang. Lihat. Ya ayyuhan nasu 168 kulu mimma fil ardi halalan thayyibat. Begitu bicara pada pengusaha beriman, pengusaha muslim beriman, kalimat halalnya dibuang, kalimat ardunnya dibuang. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min thayyibati, ardunnya dibuang, halalnya dibuang. Pertanyaan saya, kenapa halalnya dibuang untuk orang beriman? Karena orang beriman, pengusaha beriman, imannya akan otomatis membimbing ia untuk mengarahkan pada usaha halal. Tak perlu diingatkan lagi. Ya, ketika itu sudah terjadi pada diri orang beriman, maka berkahnya Allah kumpulkan. Itulah SBC. Berkahnya. Apa itu berkah? Ya, bertambah dan konsistennya nilai kebaikan. Yang baik apanya? Ini kaidah penting sekali. Ketika seorang pengusaha muslim dengan imannya memulai usahanya, maka yang pertama di benaknya harus dimunculkan kata Allah, jangan pernah memikirkan yang haram. Karena otomatis mencari yang halal. Jadi kalau Anda masih berdiskusi tentang yang haram, maaf ya, itu sudah menurunkan standar. Ya, jadi orang beriman itu sudah nggak berpikir tentang riba. Sudah nggak berpikir tentang korupsi, tipu menipu, dengan berbagai intriknya, sudah selesai. Karena yang difikirkan oleh imannya, yang halal saja. Yang tidak ada masalah dalam petunjuk yang Allah berikan. Apa tuh poinnya? Kurikulumnya turunkan, ayatnya jelas kok. 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Itu poin pertama. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Perhatikan kalimatnya. Kalau yang pertama ini sudah muncul dalam benak kita, orientasi bisnisnya, 1, untuk mencari, lihat poinnya, ridha Allah. Ridha Allah. Saya mau kasih ilustrasi begini.
Di sini kan yang paling punya banyak akses kalau nggak presiden, Coach Ridwan kan? Saya mau tanya gini, kalau saya dekat dengan Coach Ridwan kira-kira akses saya mudah nggak? Mudah kan? Ya. Kalau beliau nyaman dengan saya, senang dengan saya, aktivitasnya rasa mudah atau susah? Aksesnya lebih gampang atau sulit? Lebih gampang kan? Nah, senang, puas, nyaman, tentram, itu bahasa Arabnya ridho namanya. Ya, bentuk superlatifnya ridwan. Nah ini. Waridwanu minallahi akbar. Ridhonya Allah itu lebih dari segalanya, bahkan melebihi surga. Ada orientasi pengusaha yang pengen mendapatkan kemapanan hidup. Ya, yang pengen mendapatkan kemapanan hidup. Sekarang tampan gak laku, yang laku mapan. Ya, seperti handsome tidak laku, yang laku handphone. Jadi di Quran surah 3 ayat 14 itu keinginannya sederhana. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dapat pasangan yang elok. Ya, cantik kata orang kan relatif, jelek mutlak gitu kan. Nah, tapi kan ukurannya bisa relatif lagi. Untuk apa? Zuyyina linnasi, orang itu pengen tampil ideal dalam kehidupan, satu punya pasangan yang ideal. Hubbus syahawati minan nisa. Wal banin, punya keturunan yang membahagiakan, enak dibawa jalan, nyaman, ceria. Perhatikan, wal qanatiril muqantarah, harta melimpah. Anda kan yang dibicarakan di sini sudah naik level berapa, capaiannya berapa, dari sekian sampai berapa ratus miliar gitu kan? Itu biasa fitrah itu, qanatiril muqantarah. Minadz zahab, emasnya sekarang berubah jadi dolar. Rupiahnya berapa, tabungannya berapa. Wal fiddah, cadangannya berapa, aktifannya berapa. Wal khailil musawwamah, tunggangannya apa? Ngobrol-ngobrol mungkin kamu sudah punya apa? Oh saya baru kendaraan, saya nggak sebut ya takutnya endorse atau menurunkan standar kendaraan. Saya kendaraannya ini, oh yang saya sudah kecepatannya sudah 300 km per jam. Wah kira-kira ya, kalau untuk husnul khotimah lebih cepat lah gitu. Bisa, ya kan? Wal khailil musawwamati wal an'am. Oh saya punya peternakan sekarang. Hewannya sudah sekian ribu, sudah puluhan. Ya. Wal an'ami wal har. Oh saya punya kebun. Kebunnya sekian hektar dan sebagainya. Tapi ujung ayatnya, perhatikan. Ternyata, kul hal unabbiukum bi khairin min dzalikum. Tahukah Anda, kata Allah, saya tawarkan yang lebih dari itu. Jadi kalau di SBC ini, mohon maaf, saya sengaja ke depan supaya saya nggak lihat waktu. Berikan plus untuk kita semua. Jadi kalau kita di SBC dan masuk 10.000 orang hanya memikirkan capaian tadi, itu belum masuk standar Allah. Sementara yang kita cari ridho Allah, bikin puas Allah, bikin seneng Allah, all access, semua akses dibuka. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat mulia yang sampai 15 abad masih utuh. Jadi kalau sampai yang tadi cuman kebanggaan ukurannya berapa, rate-nya sudah capaian berapa, itu masih standar. Standar. Standar kan di bawah, kan? Yang di atas tuh sampai stang, sampai setir kan di atas kan? Kul a'unabbiukum min khair bi khairin min dzalikum. Itu pakai hamzah lagi, huruf pembuka pertama, bukan pakai hal. Pakai hamzah. Hamzah itu kan di depan. Tawarannya begini, mau nggak Anda pionir terdepan untuk menggapai ini? Saya berikan yang lebih dahsyat daripada itu. Apa amalan pertamanya? Lilladzina taqau. Bagi orang-orang yang ingin memulai bisnisnya dengan meningkatkan takwanya, itu kuncinya. Teman-teman tingkatkan takwa. Ya, tingkatkan takwa. Takwa itu kuncinya, disebutkan 240 kali, dibagi 3 segmen di Quran. Begitu takwa itu muncul, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Coba baca lagi ayatnya. Jangan cuma dihafal, praktekkan isinya. Begitu takwanya meningkat, kata Allah, semua kesulitan aku urai. Anda kesulitan di tahap pertama, diurai. Bintang kedua, diurai. Sampai tahap tertinggi. Saat Anda mengharapkan rizki yang sedang dicapai lewat tender, Allah kirimkan yang tidak pakai tender. Tuh. Karena Anda punya akses dengan Allah. Dan ujungnya apa? Waridwanu minallahi akbar. Ridwan itu yang tertinggi. Tapi bukan ridwan dari coach yang diharapkan. Ridwanu minallah, cari ridho Allah. Sekarang Anda ini bisnis mau cari ridho Allah, mau cari kaya. Masa? Cari dunia, cari akhirat. Cari dunia, cari akhirat. Dunia akhirat.
Al-Baqarah ayat 200. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Salah kan? Karena belum hafal ayatnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang di dunianya itu orientasi bisnisnya cuman kerja dunia, tapi dia nggak peduli dengan akhirat. Akhirnya kekayaannya ketika meninggal tidak dibawa kemanapun. Tapi wa minhum may yaqulu, makin jauh tuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Anak kecil aja kalau usaha ke depan dapat bagian gitu. Oke. Ya begitulah rizki ya. Kadang tidak melihat besar kecilnya. Nah, kadang-kadang orang dewasa salim gak dikasih gitu. Itulah rizki. Ya. Nah itu poinnya. Jadi saya ingin akhiri. Ini sebetulnya kita belum bahas. Ini baru pengantar sebetulnya. Belum masuk ke kurikulum. Tapi saya ingin jadikan pengantarnya sebagai pondasi. Maksud saya begini. Anda tuh ngapain ikut seminar misalnya, atau mengikuti, menjejaki sehari 2 hari, investasi, tenaga, biaya, tiket dan sebagainya datang, tapi nggak kenal Allah. Dan Anda dengan pedenya mengatakan saya pengusaha muslim. Itu poinnya. Itu besar loh kalimatnya. Dihisab loh. Dihisab. Karena saat orang tidak berani melekatkan nama Islam, Anda melekatkan nama itu di dalamnya. Dan hebatnya, sukses berkah. Sukses berkah. Maka bagian terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kunci dari semua apa yang dikerjakan oleh kita. 1, dekati Allah dengan takwa. Yang kedua, saya cepat ya. Keluarkan kurikulum dalam Quran sesuai dengan aktivitas dan passion kita. Imam Al-Bukhari pernah mengeluarkan 97 tema. Dan dimasukkan dalam kitab hadisnya. Ada yang kenal nama kitab Imam Al-Bukhari? Namanya apa? Bukan. 15 juta? 20 juta? Waktu habis. Nama kitabnya Al-Jami As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ya, coba ulangi. Oke, supaya nggak kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Tapi kitab hadis itu ada 4. Kenapa dinamakan Al-Jami? Al-Jami itu maksudnya tematik yang komprehensif. Kata Imam Al-Bukhari, kitab saya isinya tematik. Saya keluarkan tema-tema dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi. Saya persingkat penjelasannya, isinya saya sambungkan ke Nabi dan berisi kegiatan harian Nabi dan dengan sunnah-sunnahnya. Dikeluarkanlah 97 tema. Dari tema pertama sampai tema yang terakhir. Di antara 97 tema itu ada tema yang terkait dengan bisnis. Itulah kurikulum yang diajarkan Nabi, dipraktekkan oleh Uthman, dipraktekkan oleh Abdurrahman bin Auf, dipraktekkan oleh Tolha, dipraktekkan oleh Abu Darda dan sahabat-sahabat sampai orang-orang sukses di masa depan sesuai dengan kurikulum itu. Tugas Anda adalah keluarkanlah kurikulum itu yang diberi judul dengan Kitabul Buyu', tema tentang bisnis. Ya, jadi silahkan cari ustadz lain. Anda belajar, kumpulkan kurikulumnya, siapkan langkahnya, yang taktis saya sekarang secara spiritual saya ajarkan doanya. Jadi mohon kepada Allah dengan doa ini supaya bisa menguatkan tekad kita untuk melangkah dengan baik. Ya, saya ajarkan dan saya jarang ajarkan ini, singkat padat saya pilih yang paling singkat. Ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Rekam, paksain. Tolong paksa diri Anda dekat dengan Allah. Paksa diri Anda tingkatkan takwa, paksa diri Anda semangat, paksa diri Anda menggapai ridhonya, dan sekali lagi Allahumma paksain. Terima kasih untuk pertemuan sore hari ini. Untuk seluruhnya semoga Allah berkahi, semoga semuanya lancar. Saya mohon maaf saya harus ada ke sesi berikutnya. Mudah-mudahan Allah sekali lagi memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Sekarang saya mau doa yang serius, kita bimbing doanya. Yang tadi itu motivasi aja ya. Silahkan rekam. Itu nggak ada dalam Quran, nggak ada di hadis apalagi.
Karena percuma saya terangkan 2 jam kalau Anda nggak paksa diri Anda berubah, nggak akan dapat. Jadi yang paling gampang Allahumma. Oke, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya khairan nasirin ya al-fattah ya ar-razzaq ya alladhi ala kulli syai'in qadir. La tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau sekitarannya, berkumpul di acara ini, jangan biarkan yang meninggalkan momen ini kecuali Engkau telah gugurkan seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang sedang merasakan gundah dan gelisah, maka jangan biarkan yang meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yasartah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui kedalaman hati kami. Jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan dalam usahanya, maka ringankan dan hilangkan seluruh kesulitannya. Allahumma arzuqna ya Allah rizqan halalan thayyibah waj'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, limpahkan kepada kami dari usaha kami yang baik rizki-rizki terbaik yang Kau ridhai, dan jadikan sisa hidup kami lebih baik dari sebelum yang pernah kami lalui. Allahumma waj'al akhir hayatina husnal khatimah. Dan mohon ya Allah, jikapun kami mesti mengakhiri kehidupan kami di dunia ini, mohon berikan akhir kehidupan kami yang baik dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma alif baina qulubina, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan dengan nama SBC ini. Ya Allah, kumpulkan kami dalam cinta dan kebaikan untuk menaati-Mu. Dan bila pun kami pasti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim kami untuk menaati-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur.